Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, wow mantap ya. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, mereka lebih memilih Tuhan saudara, daripada segala sesuatu yang ada di luar sana. Karena saya tahu saudara mungkin capek ya, baru pulang kerja. Atau juga mungkin banyak masalah di rumah, belum terselesaikan ya. Tapi saudara tetap datang ke gereja. Ya karena saudara tahu bahwa Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Amin saudara. Nah saya percaya saudara, kita gak perlu lagi ngomong kita percaya Tuhan atau enggak di gereja ini saudara, betul? Karena saya percaya dan yakin saudara semua kenal Tuhan dan saudara percaya sama Yesus. Kita gak perlu mulai lagi dari mula saudara. Karena orang yang melangkahkan kakinya ke gereja dia cuma mau dengar tentang Yesus. Bukan yang lain saudara. Dan saya percaya itu adalah iman saudara. Banyak orang di luar sana saudara mengandalkan kekuatannya sendiri akhir-akhir ini. Karena apa? Karena Tuhan gak kelihatan. Betul ya saudara? Yang kelihatan apa saudara? Jabatan. Yang kelihatan apa saudara? Kekayaan. Yang bisa dirasakan, yang bisa digunakan. Yang kelihatan apa lagi saudara? Bosmu. Orang-orang di sekitarmu. Yang kemungkinan ketika kau jatuh orang itu bantu dulu saudara. Karena kita mikir begitu. Kalau saudara saat ini mendapat masalah, kira-kira siapa yang saudara cari dulu? Apakah saudara harus cari Tuhan atau saudara cari bos saudara? Yang kira-kira bisa bantu saudara? Atau cari teman saudara yang kira-kira bisa bantu saudara? Atau cari orang tua saudara yang kira-kira peduli sama saudara? Saudara, di dalam hidup ini gak semua orang bisa menyelesaikan masalah kita saudara. Kadang-kadang orang tua kita pun menemukan jalan buntu. Bos kita pun juga orang biasa-biasa saudara. Makannya pun nasi saudara. Betul? Nah siapapun yang saudara cari, bahkan itu presiden sekalipun, belum tentu bisa menyelesaikan masalah saudara. Jadi saudara, saya percaya dan yakin hari ini saudara datang ke gereja karena saudara tahu bahwa Yesus sumber dari segala sesuatu. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau lanjutkan bicara saudara mengenai fokus kepada Yesus bagi kita semua. Ya, sudah ketemu saudara? Bisa katakan yes? Oke. 1, 2, 3 saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tetapi demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow saudara, luar biasa. Saudara, ini bicara mengenai rancangan Tuhan. Nah saudara, saya di sini saya catat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, saya mau catat di sini ada beberapa hal. Pertama, pengertian yang salah mengenai rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, rencana Tuhan harus selaras dengan rencana kita. Kemarin hari Jumat saudara, mungkin beberapa teman di sini ikut Zoom ya, full. Kita bicara bagaimana kita sefrekuensi dengan Yesus. Tapi banyak dari kita saudara sekalian, bukan kita mau sefrekuensi dengan Yesus, tapi Yesus harus sefrekuensi sama kita. Rencana Tuhanlah yang harus terjadi, bukannya terjadi tetapi rencana kita lah yang terjadi dalam hidup kita. Banyak ini yang kita katakan sehari-hari saudara di dalam hidup kita. Tuhan, aku maunya seperti ini loh. Coba kalau saudara berdoa. Kira-kira saudara tutup enggak? Tuhan, terjadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Contohnya saudara, kalau saudara lagi ngejar-ngejar pria atau ngejar-ngejar wanita saudara. Itu susah loh saudara. Betul enggak? Saudara pernah jatuh cinta? Puji Tuhan, haleluya ya saudara. Semua pasti pernah jatuh cinta saudara. Walaupun ada yang sudah putus, ada yang masih nyambung, ada yang sudah menikah. Tapi pernah jatuh cinta saudara. Orang kalau jatuh cinta saudara mau dikatakan apa juga susah. Bisa gak saudara berkata, Tuhan kalau itu bukan jodohku terjadilah untuk kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Makan aja susah, ya tidur aja susah, tiap hari mikirin, mau kerja mikirin dia, mau tidur mikirin dia. Saudara gimana saudara bisa bilang, Tuhan terjadilah untuk kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Susah, betul gak saudara?
Pasti di sini pernah lihat muka-mukanya nih Darius mulu ini lihat ya. Nah, ini pernah jatuh cinta dan pernah ditinggal cinta saudara katanya saudara. Ya, susah saudara. Apalagi kalau ditinggal. Bisa nggak kita katakan Tuhan terjadilah kehendakmu bukan kehendakku yang terjadi. Aku sudah mati-matian bela dia Tuhan. Aku sudah kejar mati-matian, sudah keluar duit banyak. Masa dia nggak jadi jodohku Tuhan? Susah saudara. Majority apa yang kita katakan? Tuhan aku mau dia jadi pacarku. Aku mau dia jadi suamiku. Aku mau dia jadi istriku. Kalau dia gak jadi istriku, lebih baik aku mati saja Tuhan. Aku gak bakalan ke gereja lagi Tuhan. Aku gak jadi pelayan Tuhan lagi Tuhan. Aku akan murtad darimu Tuhan. Kita kadang-kadang ngancem Tuhan saudara. Karena apa? Karena kita gak direstui oleh Tuhan. Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Yang kedua saudara, keberhasilan rencana Tuhan tandanya adalah buat saya bahagia. Jadi saudara bilang, oh rencana Tuhan pasti berhasil. Rencana Tuhan yang baik itu adalah rencana Tuhan kalau saya bahagia. Saudara kita harus camkan baik-baik bahwa tidak semua rencana Tuhan at the end ya saudara. Mungkin saudara menjalaninya itu saudara bahagia. Saudara boleh lihat rasul-rasul saudara. Apakah hidupnya bahagia? Kalau kita bicara mengenai fisik gak bakal bahagia saudara. Hidupnya hidupnya bukan hidup yang tenang saudara. Tiap hari dikejar-kejar. Ya, sebagian ada yang dipenggal kepalanya saudara. Saudara bisa bayangkan. Itu bukan hidup yang nyaman saudara. Makanya saudara saya katakan kalau saudara pada zaman rasul-rasul saudara. Diminta untuk menjadi pengikut Yesus. Belum tentu kita sanggup. Belum tentu saudara. Karena apa? Setiap orang Kristen itu dikejar-kejar. Bahkan semua orang Kristen yang mungkin taat kepada Tuhan. Ya dimasukkan ke dalam kolosium saudara. Ya diadu dengan binatang. Diadu dengan singa. Semuanya pada mati saudara. Bisa gak kita bilang saudara? Ya, rencana Tuhan adalah membuat saya bahagia. Tapi mereka tetap ikut Tuhan. Saudara lihat baik-baik banyak gereja di Indonesia zaman dulu susah untuk dibangun. Bahkan yang sudah dibangun ada banyak juga yang rusak saudara. Tapi saudara gereja gak tambah sedikit, gereja tambah banyak. Karena kenapa? Di dalam penderitaan ada sukacita dari Tuhan. Wow, itulah yang mau kita katakan hari ini saudara sekalian. Bahwa rencana Tuhan bukan berarti kita selalu bahagia loh. Karena Tuhan mau satu hal saudara. Penggenapan rencana dia bukan berarti membuat kita bahagia di dunia ini. Tapi kau akan bahagia di kekekalan. Kau akan bahagia di sorga. Itu janjinya Tuhan. Karena di mana aku ada, kau pun ada. Tidak lagi ada penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Adanya damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang Tuhan janjikan. Dia gak janjikan kau bahagia di dunia ini. Waktu itu saya pernah cerita saudara. Mungkin 70 tahun hidupmu. Susah saudara. Saudara pernah dengar cerita banyak orang baru berhasil umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun dia baru berhasil sukses. Ya, mungkin rumah tangganya baru bahagia ketika dia berumur 60 atau 65 tahun. Kadang-kadang kita gak rela loh saudara, betul gak? Masa saya sukses 70 tahun Pak? Masa saya baru menikah umur 50 tahun Pak? Saya gak mau dong, saya mau menikah sekarang. Ya mumpung saya masih segar, masih sehat. Ya, saya bisa lihat anak saya untuk tumbuh dewasa. Ya masa saya udah umur 50 tahun saya baru married, umur 70 anak saya baru umur 20 belum menikah. Jangan-jangan Tuhan Yesus sudah keburu datang. Betul gak saudara? Kadang-kadang kita mikir begitu. Nah tapi saya mau katakan saudara sekalian. Kalau kita cuma fokus kepada kebahagiaan kita saudara, rencana Tuhan gak mungkin tergenapi dalam hidup kita. Karena kalau kita mau cari kebahagiaan saudara sekalian di dunia ini saudara, semuanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Wow. Majority kebahagiaan yang kita cari di dunia ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mencari kebahagiaan di dunia ini berarti kita tidak mencari kehendak Tuhan saudara. Nah oleh karena itu saudara, pengertian yang salah mengenai rencana Tuhan adalah bahwa rencana Tuhan harus buat saya bahagia. Yang ketiga saudara, kegagalan saya berarti kegagalan rencana Tuhan. Saudara kalau saudara gagal hari-hari ini banyak masalah dalam rumah tangga saudara, banyak masalah dalam pekerjaan saudara, saudara berpikir Tuhan gagal. Kok rencanamu gagal Tuhan? Aku sudah pelayanan loh, aku sudah rajin loh ke gereja, aku sudah baca firman loh, aku sudah memberikan persembahan loh. Kok hidupku gagal? Mau kerja gagal, mau usaha gagal, rumah tangga gagal, pertemanan gagal. Apapun yang aku kerjakan gagal, aku banyak difitnah orang, aku banyak ditusuk dari belakang, aku banyak di ngomongin orang. Kok begitu ya Tuhan? Kita kadang-kadang memikirnya begitu saudara. Tapi ingat baik-baik, kegagalan saudara bukan berarti kegagalan rencana Tuhan. Mungkin saudara harus gagal dulu baru rencana Tuhan bisa tergenapi dalam hidup saudara. Memang aneh saudara. Orang dunia gak bisa gagal.
Namanya kalau nggak sukses itu berarti kau tidak diberkati. Makanya saudara banyak orang ke gereja, ya banyak menghakimi. Wah ini orang miskin melulu dari dulu jalan kaki ke gereja. Yang lain udah punya mobil, yang ini naik bus jalan kaki. Nggak pernah diberkati Tuhan, berarti ada masalah nih, ada dosa dalam hidupnya. Kita mengukur orang lain sukses dan tidak sukses, menyatakan bahwa rencana Tuhan gagal atau tidak gagal dalam hidup dia. Wow saudara, sesuatu yang salah dalam parameter pengukuran kita. Oleh karena itu sebagai orang Kristen yang benar, saudara, yang merespon Tuhan dengan benar, kita nggak bisa melihat kegagalan rencana Tuhan berarti kita harus sukses. Kegagalan rencana Tuhan berarti kita juga gagal, saudara. Kegagalan rencana Tuhan, saya percaya tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Jesus never failed. Jadi saudara nggak boleh bilang bahwa kalau saya gagal berarti rencana Tuhan gagal. No, saudara. Kalau hari ini saudara susah, kalau saudara hari ini berjuang, kalau hari ini saudara mungkin mencari pertolongan Tuhan, terus berseru sama Tuhan, sudah 2 tahun, 3 tahun saudara berdoa, saudara belum dijawab sama Tuhan. Saudara harus mengerti, itu bukan berarti rencana Tuhan gagal dalam hidup saudara. Itu membuat saudara semakin dekat sama Tuhan. Semakin mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Semakin memberikan pengertian, oh ternyata ini loh maksudnya Tuhan dalam hidup saya. Sebab Tuhan berkata apa saudara? Tuhan berkata, mungkin apa yang terjadi sama kamu, kamu tidak pernah mengerti. Tapi percayalah, satu hari nanti kau akan mengerti. Saudara, kita melihat hidup kita itu per snapshot, betul saudara? Kalau saudara foto, ya sekali foto nanti di tempat lain saudara foto lagi, di foto lagi. Mungkin dalam 20 tahun pertama hidup saudara, saudara penuh dengan penderitaan. Saudara penuh dengan kerja keras. Saudara penuh dengan mungkin hal-hal yang membuat saudara nangis dan kecewa tiap hari berseru sama Tuhan. Kok suamiku belum dirubah Tuhannya, suamiku kok galak ya, suamiku gak perhatiannya, kok istriku itu selalu pikirannya uang ya, gak pernah tahu suaminya kerja keras. Kita selalu komplain mengenai istri dan suami kita 20 tahun pertama saudara. Karena kenapa? Kita cuma melihat snapshotnya 20 tahun pertama. Bahkan yang beberapa tahun, orang menikah 5 tahun aja udah pada komplain, kelihatannya gue salah pilih nih. Baru 5 tahun loh saudara. Kelihatannya gue salah pilih. Baru 5 tahun. Saya 23 tahun saudara sekalian. Masih aja banyak pergumulan. Kalau baru 5 tahun kita bilang aku mau cerai. Karena aku salah pilih. Saudara salah pilihnya di mana? Dia berbeda pak. Tentunya berbeda. Namanya Adam dan Hawa berbeda. Saudara satu perempuan yang satu cowok. Kalau sama saudara itu bukan perkawinan yang dikenakan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Bahannya aja berbeda. Sekali lagi saya katakan. Kalau saudara bilang suami saya gak pernah bisa mengerti saya, bahannya aja beda saudara. Suami itu dibuat dari apa? Debu dan tanah. Istri dibuat dari tulang rusuk suami saudara. Bahannya aja beda. Tentunya pasti berbeda, karakter sifatnya juga berbeda. Jangan berharap suamimu bisa mengertimu 100%. Jangan berharap istrimu bisa menanggapimu 100%. Karena kau ada 2 pribadi yang berbeda. Tuhan mempersatukanmu supaya kau saling melengkapi. Itu yang harus kau tanamkan baik-baik. Kalau hari ini kau masih ribut karena perbedaan, berarti kau belum siap untuk menikah sebenarnya. Oleh karena itu perlu bimbingan konseling lagi saudara. Ya hubungi kami saudara ya. Ada 6 section saudara. Kalau mau pernikahan itu ada 6 sesi saudara. Kalau saudara belum pernah ikut sesi itu, ikut info ke saya saudara. Nanti kita akan buka sesi itu. Enggak ada masalah saudara baru menikah. Saudara menikah dulu belum pernah dapat 6 sesi itu. Harus ikut saudara. Supaya apa? Supaya saudara mengerti. Perbedaan itu hal yang lumrah dalam rumah tangga saudara. Ya saudara, itu nanti kita akan ada seminar saudara, saya berharap bulan Juni kita akan ada seminar keluarga saudara. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum menikah, yang baru mau menikah, atau yang sudah menikah, pasangan baru menikah saudara, ikut. Ya kita akan ada pembicara dari Pak Jarot saudara ya, kita mau undang Pak Jarot. Ya dia seorang pendidik keluarga saudara. Oleh karena itu ikut saudara supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana bisa membangun keluarga yang baik. Yang keempat saudara, rencana Tuhan itu berhenti kalau kita kembali ke rumah Bapa. Oleh karena itu kenapa saudara? Rencana Tuhan aku harus lihat sebelum aku mati. Ternyata saudara tidak mengerti apa rencana Tuhan. Dan saudara bilang, wah rencana Tuhan belum terjadi setelah kita mati. Rencana Tuhan itu gagal. Kalau saya mati tapi belum keburu ngelihat rencana Tuhan saudara. Nah itulah yang salah saudara. Rencana Tuhan itu akan terus berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan, orang lain pun bisa melanjutkan. Terbukti saudara, Musa gak perlu ngantar orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada Yosua. Betul gak saudara? Yosua pun gak perlu mengantar sampai nanti bangsa Israel benar-benar mengenal Tuhan. Ada hakim-hakim. Ada raja-raja, ada Raja Daud dan sebagainya saudara. Jadi saudara saya percaya saudara, legacy yang kau tinggalkan akan dilanjutkan oleh Tuhan.
Selama hidupmu benar. Mungkin dilanjutkan oleh anak-anakmu, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman seperjuanganmu, teman-teman sepelayanan, akan dilanjutkan. Your legacy, saudara. Dan itu adalah legasinya Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kalau kita belum melihat rencana Tuhan sampai kita mati pun saudara, berarti rencana Tuhan gagal. No, saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang kelima saudara, rencana Tuhan harus bisa dihargai oleh banyak orang. Makanya parameternya apa? Sukses, kaya, berhasil, punya jabatan tinggi. Itu barunya rencana Tuhan berhasil dalam hidupmu. Enggak begitu saudara. Satu hari murid Yesus berkata, Tuhan ini orang sakit, ini orang lumpuh. Ini pasti ada dosa nih, langsung dihakimi saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak. Memang dia lumpuh, memang dia buta mungkin. Tapi supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Nah inilah saudara. Jadi jangan menggunakan parameter orang. Parameter dunia untuk mengukur keberhasilan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kau mengukur seperti itu, kau pasti kecewa. Karena apa? Tuhan kok gak pakai saya ya? Saya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa loh. Saya sudah memberikan sepenuh hati saya untuk Tuhan. Ya saya berdoa, saya ke gereja, saya bantu orang susah, saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kok hidup saya hampa? Kok hidup saya merasa tidak berguna loh? Kok saya belum bisa melihat rencana Tuhan, apa sih maunya Tuhan di dalam hidup saya? Karena apa? Karena parameter saudara, kalau misalnya saudara jadi gembala, punya gereja yang besar, minimal 40.000. Kalau saudara jadi seorang bisnismen, minimal punya 3 pabrik, 4 pabrik. Kalau saudara punya tabungan yang banyak, seorang investasi, saudara mesti punya rumah puluhan. Baru saudara katakan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Kenapa? Parameternya dilihat banyak orang. Wah dia sukses ya. Punya rumahnya ada 10, pabriknya ada 3, jemaatnya ada 40.000. Sukses tuh. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Enggak begitu saudara. Bagaimana dengan pendeta yang cuma melayani di hutan 10 keluarga? Apakah dia enggak tergenapi rencananya dalam hidupnya saudara? Mungkin ketika kau kembali ke surga kau melihat dia mendapat mahkota. Dibandingkan dengan orang yang punya gereja 40.000 orang saudara. We never know. Don't judge other people because of their achievement. Jangan kita menjudge atau menghakimi orang lain karena pencapaiannya saudara. Rencana Tuhan itu berbeda untuk hidup kita. Kenapa saudara lihat ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Kapasitasnya berbeda. Saudara gak bisa mengharapkan, Pak saya mau jadi CEO, saya mau jadi presiden. Kapasitasmu berbeda, Tuhan memberikan kapasitasmu sebagai presiden. You gak usah khawatir. Kenapa kau harus menggenapi hidupmu sebagai presiden kalau kau tidak diberikan kapasitas itu sama Tuhan? Kenapa kau marah? Kenapa Tuhan gak dijadikan saya jadi seorang CEO Pak? Kenapa saya tidak dijadikan orang yang kaya Pak? Sehingga saya bisa bantu orang lebih banyak. Yes, rencana Tuhan itu kehendaknya Tuhan saudara. Kita gak bisa paksakan Tuhan untuk menggenapi rencana kita dalam hidupnya kita saudara. Tapi Tuhan hanya menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah inilah yang harus kita tanamkan benar-benar setiap harinya saudara. Yang terakhir saudara, rencana Tuhan berarti dari Dia, oleh dan untuk kita. Nah ini yang juga yang salah saudara. Oh aku tahu Tuhan itu membuat rencana dari Dia. Tapi hasilnya untuk saya. Makanya saudara ketika saudara gak lihat hasilnya, saudara langsung komplain sama Tuhan. Mana Tuhan hasilnya? Katamu kok rencanamu tergenapi, rancanganmu penuh damai dan sejahtera. Tapi kok hidupku susah. Nah ini saudara. Kadang-kadang kita berpikir memang rencananya dari Dia tapi untuk saya. Saudara ingat baik-baik rencana Tuhan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Kita ini siapa saudara? Kita ini cuma ciptaan. Ciptaannya juga ciptaan yang busuk saudara. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Apel yang busuk kita ini dulunya apel yang busuk. Ini apel yang busuk biasanya apa saudara? Dibuang, dihancurkan, udah gak berguna. Makanya Paulus katakan apa? Yang dulu aku itu sampah. Sekarang aku baru kenal Yesus sungguh-sungguh. Itulah baru aku sebenarnya. Loh dikatakan begitu saudara, dulu itu sampah. Wow. Saudara, kita itu apel yang busuk. Dari apel yang busuk Tuhan berkata, beberapa aku pilih untuk kujadikan kembali apel yang baik. Beberapa yang busuk, beberapa yang rusak dipulihkan, difixing, ya diperbaiki menjadi pribadi seperti apa maunya Tuhan. Makanya keselamatan itu saudara berkata apa? Kita dikembalikan kepada citra yang ingin Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah itu rencana Tuhan yang sangat mulia dalam hidup kita. Nah saudara saya catat 3 hal. 3 makna penting rancangan Yesus tidak pernah gagal. Yang pertama saudara,
Rancangan Tuhan pasti tergenapi cepat atau lambat. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Suka atau tidak suka saudara, saudara senang atau enggak senang, saudara percaya atau enggak percaya, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Tapi, ada tapinya saudara, rencana yang mana? Dan bagaimana caranya itu tergenapi? Ingat baik-baik saudara, rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara jika saudara melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin saudara orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, rencananya Tuhan pasti tergenapi dalam hidupnya. Kenal Tuhan aja juga enggak. Tapi saya Pak di KTP Kristen. Saya datang ke gereja Pak. Datang ke gereja kapan? Pas Natal sama Paskah. Nah saudara, ya gimana tahu rencana Tuhan sesungguhnya dalam hidup saudara? Datang ke gereja aja pas Paskah dan Natal. Itu pun kalau saya teks. Udah lama gak ke gereja. Oh iya Pak besok datang. Saudara, gimana saudara bisa kenal Tuhan? Apalagi ngerti rencananya Tuhan. Saudara rencana Tuhan tergenapi juga saudara gak sadar. Kenapa saudara gak kenal dia? Masalahnya itu saudara. KTP-nya Kristen tapi saudara bukan benar-benar penyembah Tuhan. Bukan benar-benar murid Tuhan. Gimana saudara bisa ngerti rencana Tuhan saudara? Impossible. Kadang-kadang kita yang berdoa tiap pagi aja saudara, kadang-kadang kita masih Tuhan maunya Tuhan apa sih tahun ini? Tuhan mau Tuhan apa sih? Mau gereja ini mau seperti apa sih? Kita pun juga masih bergumul saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana, tapi yang penting kita percaya. Selama kita mengerti, selama kita melakukan kehendak Tuhan, selama saudara hidupnya lurus bersama dengan Tuhan, menjadi murid Tuhan, saya percaya dan yakin rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara tahu cerita Yunus? Kita tahu cerita Yunus apa saudara? Yunus adalah seorang nabi yang dimakan ikan, ya, dikeluarkan dari mulut bukan dari belakang. Nah itu kan saudara, ya. Tapi masalahnya Yunus itu tahu nggak ceritanya gimana saudara? Yunus itu seorang nabi betul. Kenapa dia nggak mau dikirim ke Niniwe? Di Alkitab nggak tertulis secara jelas saudara. Saudara tahu nggak? Niniwe itu adalah ibu kota dari Assyria atau Asyur. Tahun 900 sampai sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi, dia itu melakukan banyak perlebaran saudara seperti Genghis Khan. Ketika dia menguasai satu daerah, satu kota, atau satu bangsa, itu kejamnya minta ampun saudara. Kepalanya dipenggal, dikuliti, tangannya dipotong, semuanya kejam sekali saudara. Bahkan dia membangun satu tiang, semuanya kepala manusia saudara. Bahkan banyak orang yang dikubur hidup-hidup untuk dijadikan semen. Wow, kejam sekali. Dan kejadiannya apa saudara? Pada zaman itu, Israel Utara, yang ibu kotanya di Samaria, itu dikuasai oleh Asyur. Begitu pula dengan ibu kota yang di Yerusalem. Mereka berjuang melawan Assyria saudara. Ketika Yunus dipanggil, ada dua hal yang dia gak rela. Pertama saudara, dia gak rela mengampuni. Bangsaku banyak yang dibunuh oleh Asyur. Masa harus mengampuni Tuhan? Gak rela. Itu memang rencanamu tapi bukan rencanaku. Yang kedua, dia takut. Banyak bangsanya aja dikulitin saudara, apalagi dia cuma seorang nabi. Dia datang bukan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Allahnya bukan Allah Israel. Tapi Allah berkata apa? Aku ingin mereka bertobat. Wow saudara, itulah kemurahan hati Allah, bukan kemurahan hati Yunus. Allah bisa gak pakai orang lain, bukan Yunus? Bisa saudara. Untuk menggenapi rencananya itu bukan memanggil Yunus saudara. Rencana Tuhan bukan memanggil Yunus. Rencana Tuhan menyelamatkan Niniwe. Mereka bertobat supaya mereka juga jadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu rencana Tuhan yang mulia. Tapi untuk menggenapi rencana itu Tuhan pakai Yunus. Wow saudara, apa yang terjadi? Yunus lari. Kebanyakan dari kita bukankah begitu? Kalau kita sudah menghadapi satu bahaya, satu hal yang tidak kita senang dan kita bilang itu rencana Tuhan, Tuhan ini bukan rencanaku. Mungkin itu rencanamu tapi aku belum siap. Maka Yunus lari saudara. Dia berkata sama Tuhan, aku gak siap Tuhan. Pertama, aku gak siap mengampuni. Kedua, aku gak siap karena aku takut. Mungkin aku yang mati saudara. Dia bilang begitu. Maka dia lari ke Tarsus saudara. Sampai dimakan ikan akhirnya saudara. Dia bermalam di mulut ikan, di dalam perut ikan saudara. 3 malam saudara. Seperti halnya Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Keluar saudara dari mulut ikan. Dia katakan, ya Tuhan aku mau. Artinya apa saudara? Ketika kau mau melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu, ada sesuatu yang harus kau lepaskan. Pertama, Yunus melepaskan pengampunan. Kenapa? Dia gak mungkin saudara mau menginjili orang yang membunuh bangsanya sendiri.
Mungkin ada saudaranya dibunuh oleh Asyur. Keturunannya, nenek moyangnya dibunuh, dikulitin sama Asyur. Tapi Tuhan bilang, Pak ampuni. Kalau kau tidak mengampuni, maka bukan saja kau tidak dipakai Tuhan, kau akan mati. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih ngeri saudara. Yunus ngeri, waduh. Kalau ini aja 3 malam di dalam perut ikan aja udah ngeri ya. Apalagi benar-benar mati di luar Tuhan. Saudara tahu akan lari kemana saudara. Membayangkan neraka lebih mengerikan dibandingkan berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Yunus bilang, aku siap untuk mengampuni. Yang kedua, dia melepaskan rasa takutnya saudara. Ngeri saudara. Asyur begitu kejam. Jangan-jangan aku akan menjadi orang yang dikuliti. Yang terakhir. Bagaimana cara menyampaikannya saudara? Tuhan bilang jangan takut. Saudara baca kitab Yunus. Apa yang terjadi ketika Yunus menubuatkan bahkan terjadi Tuhan akan murka, Tuhan akan turun. Semua pada berkabung, bahkan rajanya pun berkabung. Ternak-ternaknya berpuasa, gak dikasih makan saudara. Wow, itulah kuasa Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara mulai hari ini. Saudara harus bisa melepaskan. Oh saya gak mau melepaskan Pak. Saya gak susah Pak, apa yang saya punya saya gak mau melepaskan. Kalau Tuhan pun minta saya gak bisa ngelepasin Pak. Berarti rencana Tuhan gak mungkin tergenapi dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mengikuti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin rencana Tuhan tergenapi tapi bukan melalui saudara tapi melalui orang lain. It's okay, Tuhan gak masalah kok. Tuhan mati di atas kayu salib, dia menawarkan ada keselamatan, you mau gak? Ada keselamatan nih, saya mati di kayu salib, dosamu diampuni, ada keselamatan, you mau gak? Kan aja seperti itu saudara. Contohnya saudara lagi capek nih atau lagi lapar. Tiba-tiba saya tawarkan, saya ada nasi padang nih, you mau makan gak? Supaya laparmu hilang. Tapi apa sikap orang saudara? Pertama, dia oke, saya mau makan. Berarti merespon. Saya mau dong dosanya diampunin. Saya mau dong dapat keselamatan. Berarti direspon saudara. Tapi ada orang gak? Gue bukan mau nasi padang, maunya hokoka bento. Nah saudara nyari hokoka bento di Filipina gimana? Kalau nasi padang mungkin ada Citra Minang segala macam saudara ya. Nyari hokoka bento susah. Tokyo adanya, gak mau saya maunya hokoka bento. Banyak dari kita kan begitu. Udah dikasih Tuhan berkat tapi dibilang enggak Tuhan aku bukan mau yang ini, aku mau yang ono. Gimana mau rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita saudara? Seberapa susahnya hidup kita ini saudara, saya sangat yakin dan percaya at the end rencana Tuhan tergenapi. Saudara tadi dengar voice of Pentecost. Kalau saudara sedang berjalan di dalam lorong yang gelap, cuma ada satu saudara pengharapan kita melihat satu titik terang di ujung lorong itu saudara. Masalahnya apa saudara? Kita fokus kepada kiri kanan kita, udah gelap banget nih, gelap nih. Kita panik saudara, betul nggak? Kita panik loh, kalau gelap begitu saudara nggak pernah ya, ada orang yang takut dalam kegelapan. Ada juga orang yang takut fobia kepada tempat yang kecil saudara. Itu masuk ke dalam MRI itu nggak semua orang tuh siap saudara. Karena tempatnya sangat pendek dan seperti di dalam peti mati gitu loh saudara. Itu nggak semua orang, ada orang yang fobia, maka disuruh dia dikasih obat penenang supaya bisa masuk ke dalam MRI. Ini gelap saudara, kiri kanan yang nggak kelihatan, cuma ada satu titik terang di ujung. Gimana kita bisa selesai sampai ke ujung? Kita fokus sama titik terang itu. Baru kita bisa melihat ujung daripada terowongan itu saudara. Begitu pula dengan hidup kita. Saudara mau lihat rencana Tuhan, fokus sama Tuhan. Tapi Pak, kiri kanan saya Pak, banyak cobaan, banyak tantangan. Hidup saya tuh, waduh, naik turun Pak. Jalannya tuh bergelombang. Gak ada masalah, fokus aja sama ujung itu. Nanti terang itu, fokus kepada terang itu, fokus kepada Tuhan. Lambat laun kau akan sampai. Sampai saudara, saya sangat yakin sampai. Rencana Tuhan akan tergenapi, ingat baik-baik saudara. Rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera dan penuh kebahagiaan, penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, itu janjinya Tuhan. Jadi saudara gak perlu takut. Kalau rencana saya tidak tergenapi, is okay Tuhan. Tapi saya tahu rencanamu jauh lebih baik daripada rencanaku. Nah itulah saudara pertama. Jesus never fail, karena apa? Rencananya pasti tergenapi. Saudara suka gak suka, lama atau cepat, pasti tergenapi. Melalui saudara atau melalui orang lain. Saudara boleh pilih. Yunus kalau bandel pasti yang tergenapi dia melalui orang lain. Bukan Yunus yang dipakai. Dan Yunus akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Semua hidup kita saudara sudah ada patternnya. Sudah ada blueprintnya. Saudara gak bisa pilih. Pak tapi kan saya ini kehendak bebas. Yes, anugerah kita kehendak bebas saudara. Saudara adalah bukan robot. Saudara boleh merespon. Mau ikut Tuhan atau enggak saudara boleh. Itulah anugerah kita. Itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Tapi banyak orang menyalahkan kasih karunia, menganggap itu sepele saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib dianggap sepele oleh kita.
Oleh karena itu apa? Kita nggak mau ikuti dia. Kita nggak mau jadi muridnya Yesus. Padahal dia sudah mati untuk kita. Nah yang pertama saudara, jangan lupa. Saudara mau lari kek, saudara mau menjauh kek, saudara pasti ditarik kembali ke Tuhan. Dan Tuhan akan mengenapi rencananya dalam hidup saudara. Bukan rencana saudara. Yang kedua saudara, apa maksudnya Yesus tidak pernah gagal? Panggilan Tuhan tidak populer dan tidak terhindarkan. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara ingat baik-baik, panggilan Tuhan tidak pernah populer. Tidak pernah populer saudara. Saudara harus ingat baik-baik. Pak, saya tapi gak dapat panggilan Pak. Belum saudara, saudara belum mengenal dia secara sungguh-sungguh. One day you will get a call. Pasti gak semua orang dapat pasti. Semua orang pasti mendapat panggilan. Kenapa? Ketika kau terima Yesus, saya percaya di tempat ini, saudara sungguh-sungguh terima Tuhan. Ketika kau terima Tuhan, kebenarannya apa saudara? What is the truth? Ketika kau terima Tuhan, kau harus terima mandat dari Tuhan. Gak bisa enggak loh. Kita bilang Tuhan adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menjadikan engkau sebagai raja di dalam hidupku. Menjadi pusat, Jesus is the center of my life. Konsekuensinya apa saudara? Mandatnya mesti diterima dong. Betul gak? Saudara mau kerja sekarang. Di kantor saudara ada SOP. Oh gue gak mau ikut SOP. Oh gimana bisa? Saudara mau kerja mau dapat gaji dari perusahaan itu. Tapi saudara gak mau ikut SOP ya gak bisa. Saudara mau menikah, suami dan istri. Tapi saudara punya value. Suami dan istri memberontak dari value yang saudara ciptakan. Ya gak bisa, rumah tangganya pasti hancur. Ketika kita bilang kita mau ikut Tuhan, kita mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau harus siap dengan panggilanmu. Ada mandat di dalam hidup saudara yang harus saudara genapi. Mandatnya apa saudara? Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa yang mengikut aku akan diselamatkan. Bagi yang tidak percaya akan dihukum. Inilah saudara. Mandat dari Tuhan. Is our call. Saya gak tahu panggilan saudara apa. Tapi saya mau cerita satu hal saudara. Pada waktu 2016 saya dipanggil untuk jadi pendeta saudara. Bukan full timer. Saya nggak bisa jadi full timer saudara. Saya bilang saya belum siap jadi full timer. Tapi saya dipanggil jadi gembala saudara. Saya juga bilang saya belum siap jadi gembala. Saya cuma mau membantu gereja. Kalau membantu namanya membantu gereja saudara nggak ada ikatan. Betul nggak saudara? Saya bantu di belakang layar. Banyak dari kita begitu. Ayo kita melayani Tuhan. Saya bantu aja Pak di belakang layar. Kalau gereja butuh sesuatu saya akan bantu Pak. Karena apa? Memberikan uang saudara jauh lebih mudah daripada memberikan tenaga dan waktu. But Jesus need all. Wow saudara. Saya katakan kepada saudara, Jesus need all of you. Segala sesuatu dalam hidupmu, baik itu tenagamu, baik itu waktumu, baik itu danamu, semua saudara. Karena kau milik Tuhan. Kau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kau bukan lagi budak iblis, tapi kau budak dan hambanya Tuhan. We don't have choice saudara. Seorang budak gak punya pilihan. Sadarkah kita itu saudara? We doesn't have choice. Kita punya kehendak bebas, yes. Kau boleh memilih kau ikut Tuhan atau enggak. Kan dikasih pilihan saudara. Tapi ketika kau bilang kau ikut Yesus saudara, you don't have any choice. Jesus is our master. Ketika kita bilang Yesus adalah Tuhan kita, artinya apa? Kita harus ikut dia mati-matian. Tuhan bilang, berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan danamu untuk aku. Tuhan, saudara gak mau berikan. Ya saudara kalau misalnya dibilang, kau berikan waktumu, tenagamu dan danamu untuk kantor. Karena kau digaji di sini. Ya Pak, saya akan ikut. Kalau enggak, saya gak mau Pak. Ya dikeluarin lah saudara. Betul gak saudara? Sekarang kita kerja pun begitu kok. Hitung-hitungannya jelas. Tuh saudara, saudara sebulan dapat gaji berapa kan jelas. Kalau enggak saudara gimana mau kerja? Mau saudara enggak jelas gajinya berapa? Nanti Pak pasti saya dapat berkat akhir tahun. Saya enggak tahu tapi berapa. Saudara enggak jelas. Saudara kerja keras 24 jam hari, 7 hari seminggu. Akhirnya cuma dapat $1. Saudara kalau gila kali. Gue kerja 24 jam 1 hari, 7 hari seminggu dapatnya cuma $1. Lah kan saya cuma bilang saudara akan dapat gaji. Saya enggak bilang gajinya berapa. Saudara mau. Betul enggak saudara? Nah saudara, saya percaya dan yakin Tuhan kita bukan orang yang benar-benar memeras semua daripada kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Ketika kau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingat baik-baik kau bukan lagi hambanya iblis, tapi kau adalah hamba Tuhan. Apapun yang Tuhan mau darimu, serahkan sepenuhnya. Seperti kau kerja. Kau menyerahkan sepenuhnya enggak? Benar dong, kalau enggak kamu enggak bakal naik pangkat dong. Performanmu akan jelek. Kalau kau enggak memberikan sungguh-sungguh. Kau kerja, kau juga buka bisnis saudara. Perhatianmu kebelah. Ya tentunya aja satu berhasil, satu mungkin gak berhasil. Saya pernah melakukan itu saudara. Banyak teman-teman sekarang mungkin yang suka ikut MLM atau juga mungkin insurance saudara. Kan dia kerja 2. Nah, nanti setelah pulang kerja saya kerjain insurance. Banyak yang gak gagal loh saudara. Kenapa? Karena gak fokus.
Tuh nggak saudara? Ketika saudara fokus sama Tuhan, saya percaya sekali saudara, saudara mengerti panggilan Tuhan. Saudara, saya nggak yakin panggilan saya adalah gembala. Saya memang diberikan kesempatan untuk khotbah saudara, tapi saya bilang saya bukan gembala. Saya berusaha untuk melakukan apa yang saya suka. Saya memang suka berbicara saudara dari dulu saudara, banyak ngomong saudara, ya kan? Nah, semoga tidak hanya NATO ya, no action talk only. Tapi saudara saya mau katakan, itu hobi saya. Makanya saya jadi pengkhotbah saudara. Tapi gembala bukan hobi saya saudara. Siapa yang mau jadi gembala? Ngurusin orang, ngurusin rumah tangga orang, malam-malam juga harus ngurusin orang saudara. Kalau ada masalah kita yang disalahin saudara, kalau kenapa-napa kita juga yang harus tanggung jawab. Nggak gampang jadi gembala saudara. Saya bilang Tuhan aku nggak sanggup. Saya dan istri saya bilang kita bilang sama Pastor Irwan, Pastor saya belum siap Pak, saya banyak kerjaan di kantor. Ya, wah kalau jadi gembala saya khawatir Pak, nggak terlayani nih jemaat-jemaat. Domba-dombanya bisa pada kabur semua Pak. Jangan saya Pak, cari yang lain. Kita masih banyak kok di Jakarta, masa nggak ada satupun begitu banyak pastor, pendeta di Jakarta. Dia bilang enggak, kamu. Saya nggak siap Pak, saya bilang. Saya butuh waktu 1 tahun saudara untuk memutuskan itu saudara. Karena kenapa? Saya merasa ini bukan panggilan saya. Panggilan saya apa? Khotbah. Banyak orang saudara merasa panggilannya nyanyi saudara. Tapi ketika satu hari bilang, kau harus melayaniku buka gereja. Beberapa dari sini mungkin dipanggil Tuhan. Kau pulang, kau jadi pelayan Tuhan di sana. Kira-kira saudara bilang, salah dengar. Ya, Tuhan salah dengar. Tanya dulu pendeta. Pak, kemarin malam tiba-tiba ada suara Pak. Saya nggak tahu suara dari mana. Tiba-tiba suara begini. Oh berarti salah dengar. Kita mau dikatakan benar kau salah dengar. Kita mau orang lain support kita. Oh kamu belum siap. Iblis kerjanya begitu saudara. Mendelay segala panggilan Tuhan dan penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ingat baik-baik. Itu kerjaannya iblis. Kalau saudara sudah mau dipakai Tuhan, tiba-tiba ada aja halangannya. Pekerjaanmu ada masalah lah, keluargamu ada masalah lah, apapun ada masalah lah. Kadang-kadang begitu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kau harus firm. Ketika Tuhan benar-benar sudah bicara melalui siapapun yang ada di sekitarmu. Baik itu pendetamu, baik itu mungkin pembimbing rohanimu, siapapun itu saudara. Kau harus firm panggilan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan ingin menggenapi setiap panggilannya dalam hidupmu. Tadi yang nomor 1 apa saudara? Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Kau mau lari kek, kau mau meninggalkan Tuhan kek. Ya satu hari nanti ketika kau dipanggil Tuhan, kau pasti digenapi rencananya dalam hidupmu. Kau gak bisa lagi lari saudara. Maka dikatakan di sini panggilan Tuhan mostly tidak populer. Gak populer saudara, panggilannya bukannya sesuatu yang aku seneng. Siapa yang kira-kira di sini senang dengan panggilan Tuhan? Murid-murid Yesus saudara. Kira-kira senang gak dengan panggilannya dia menurut saudara? Mereka memang menantikan Mesias, tapi bukan berarti mau dipanggil Tuhan loh. Saya memang mau menantikan Mesias, tapi bukan berarti saya mau jadi penjala manusia. Kita boleh berilustrasi saudara, Yakobus saudara, anak Zebedeus. Dia lahir dari keluarga yang terhormat, papanya punya banyak bujang. Artinya apa? Dia bukan orang biasa-biasa. Bahkan dia bisa masuk ke dalam rumah imam besar. Itu artinya apa? Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Bersama dengan Yohanes, anak Zebedeus. Ketika Yesus ditangkap, dia ada di rumah imam besar. Walaupun dia mengatakan, saya muridnya Yesus. Dia gak berani mengatakan itu, saudara. Makanya katakan apa, dari 12 murid Yesus, 1 mengkhianati dia, 11 kabur, saudara. Apakah itu gagal? No, saudara. Kalau 11 itu gak kabur, kalau 11 itu berjuang membela Yesus, Yesus gak mungkin mati di atas kayu salib. Mungkin lebih banyak orang yang mati untuk menggenapi rencana dia. Tapi terbukti apa, saudara? 1 mengkhianati, 11 kabur. Kalau Judas mengkhianati, rencana Yesus semuanya saudara mungkin berubah. Tapi yang pasti saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Percaya itu saudara. Yakobus saudara saya percaya tidak ada dalam pemikirannya untuk mau menjadi penjala manusia. Ikut aku. Kau akan kujadikan penjala manusia. Kenapa saudara? Gak berapa puluh tahun saudara dipenggal lehernya saudara. Belum bisa melihat Injil diberitakan di mana-mana, dia sudah mati duluan saudara. Kira-kira saudara, kalau saudara tahu akhir saudara seperti itu, kira-kira saudara mau gak dipanggil Yesus? Gak ada yang mau saudara. Tapi kenapa Paulus, semua Petrus, Yohanes dan Yakobus mau saudara? Karena dia yakin dan percaya. Aku lari pun, rencana Tuhan pasti tergenapi, cepat atau lambat. Baik aku dipenggal di sini atau penggal nanti 20 tahun, tetap aja itu akan tergenapi. Paulus sudah memprediksi saudara hidupnya akan dipenggal. But I don't know when. Udah ikut aja Tuhan. Apapun kejadiannya pasti itu tergenapi. Baik sekarang cepat atau lambat itu pasti tergenapi. Saudara saya percaya dan yakin kita gak bisa menghindar dari panggilan kita. Mungkin panggilan kita gak se-ekstrim zamannya Paulus, zamannya Petrus, zamannya Yakobus.
untuk jadi martir. Enggak semua saudara sanggup. Tuhan tahu kok. Ingat kemarin kita bicara apa saudara, kalau ujian, kalau pencobaan, Tuhan pasti kasih kekuatan. Karena kenapa? Ujian dan pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Betul saudara ya? Di Alkitab tertulis begitu. Tapi kalau konsekuensi akibat dosa, belum tentu saudara sanggup untuk menanggungnya. Ingat baik-baik itu saudara. Banyak orang saat ini berleha-leha dengan dosa, bersantai-santai, tenang aja lah. Hidup masih panjang, masih muda, 23 tahun bisa ketabrak bajai, saudara mati, bisa jadi saudara. Namanya saudara hidup, gak ada yang pernah tahu. Betul gak saudara? Beberapa waktu lagi penyanyi hebat di Filipina, baru tenar, saudara umur 27 tahun meninggal. Panik juga semua, saya katakan ke teman-teman saya di kantor, kamu kenal gak? Wah itu pak, baru naik booming tuh, rising star. Meninggal saudara 27 tahun. We never know our life. Betul gak saudara? Kita gak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi kadang-kadang kita berkutat saudara dengan dosa kita nikmatin. Karena kita gak mau lepasin dosa kita. Ingat baik-baik saudara, konsekuensi dari dosa belum tentu bisa ditanggung. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus, tapi konsekuensi mengkhianati Yesus dia gak bisa tanggung. Akhirnya dia bunuh diri saudara. Dia merasa dirinya gak diampuni oleh Tuhan. Beda dengan Petrus. Petrus memang menyangkal Yesus, tapi tidak ada intensi untuk menyangkal Yesus, saudara. Tapi ketika dia dihadapkan satu tantangan, dia takut. Aduh, aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal Yesus. Padahal dia tahu 3 kali menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus, saudara? Dia mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dia tahu Yesus akan mengampuni dia. Dia minta ampun sama Tuhan walaupun dosanya itu tidak terampuni, saudara. Akhirnya Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kau mencintai aku? Iya, aku mencintaimu Tuhan. Petrus sekali lagi sudah dikatakan, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, sambil menangis dia berkata, ya Tuhan, aku mencintaimu. Di situ saudara dia redeem. Segala kesalahannya, 3 kali dia menyangkal, dia katakan sekarang mengasihi Tuhan. Setelah itu saudara-saudara lihat, rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Bahkan dia harus mati saudara dengan kepala di bawah disalib terbalik seperti Yesus saudara. Tapi terbalik. Nah itu yang terjadi dalam hidup Petrus saudara. Karena dia tahu panggilannya gak bisa dihindarkan. Saudara hari ini, bagi saudara yang masih menimbang-nimbang. Aduh aku ikut Tuhan gak ya, sungguh-sungguh gak ya. Aduh kelihatannya aku gak siap loh Pak. Memberikan waktu, tenaga, memberikan, ya uang sih oke lah Pak. Ya kan uang aku cari ya gampang lah di Filipina ya. Ya kalau minta per bulan bahkan 20% aku bisa kasih kok Pak, tenang aja Pak. Bapak butuh apa lagi? Silakan, nanti bilang ke saya akan kasih Pak. Tapi bisakah kau memberikan waktu dan tenagamu untuk Tuhan? You give everything. Kemarin saya katakan saudara, saya gak pernah bicara perpuluhan di gereja ini saudara. Karena saya tahu anak Tuhan itu seharusnya mandiri. Kenapa saudara? Saudara boleh beli kasih 10% saya juga gak tahu, 20% saudara juga gak tahu berdasarkan kerelaan hati saudara. Tapi ingat baik-baik, 10-20% itu saudara itu hanya sebagian. Sebenarnya harta kita itu milik Tuhan. Kalau suatu hari Tuhan bilang, kasih semua. Saudara mau kasih gak? Contohnya siapa saudara? Anak muda yang kaya. Berikan semuanya kepada orang miskin, kau ikut aku sekarang. Akhirnya kabur saudara. Panggilan Tuhan gak tergenapi dalam hidup dia. Oleh karena itu saudara jangan main-main dengan uang. Saya bisa kasih Pak, oh tenang aja saya bisa kasih. Kalau Tuhan kasih minta semuanya kau bisa kasih gak? Oke kau gak bisa kasih tenaga, gak bisa kasih waktu, kasih uangmu. 10% enggak semua. Saudara, kira-kira saudara sanggup gak? Makanya saudara sekarang harus berani. Ya kalau saudara gak sanggup kasih semua satu bidang kepada Tuhan, kasih waktumu, kasih tenagamu untuk Tuhan. Do your best. Ketika Tuhan panggil kau siap. Tidak harus jadi pendeta saudara, tidak harus melayani gereja. Melayani dari luar. Banyak orang butuh pelayanan, butuh kasih Tuhan di luar sana. Do your best. Nah itulah panggilan Tuhan yang tidak populer dan tidak terhindarkan. Yang terakhir saudara. Kehendak Tuhan berdampak positif bagi kemuliaan namanya dan kehidupan kita dan sesama. Yesaya 55 ayat 10 dikatakan demikian saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara, saya sangat percaya dan yakin rencana Tuhan yang tidak pernah gagal adalah rencana yang positif. Saudara, kita kan sering berdoa. Tuhan berikan aku kekuatan. Tapi kita komplain. Tuhan aku kan selalu berdoa minta kekuatan. Kenapa masalah yang datang? Kenapa beban hidup tambah berat? Kau mintanya kekuatan. Betul gak saudara? Saudara pernah angkat beban? Kira-kira saudara pertama kali saudara belajar angkat beban. Kira-kira saudara bisa ngangkat beban yang 40 kilo enggak? Ya Darius bisa enggak 40 kilo langsung? Hah? Bisa ya kamu ya? Nah. Kamu baru pertama kali loh, belum pernah nih angkat beban nih. Bisa nih, berarti Superman dia dari lahir. Ya kan?
Langsung copot saudara tangannya saudara. Langsung engselnya copot saudara. Karena nggak biasa. Dikasih berapa saudara? 1 kilo dulu dong ya kan. Oh enteng nih. Naik lagi 2 kilo, oh bisa masih. Naik lagi 5 kilo, bisa gampang. 10 kilo, 20 kilo, baru 40 kilo. Saudara, begitu pula dengan hidup kita. Saudara minta kekuatan, saudara berdoa, Tuhan aku minta kekuatan. Setiap masalah yang kuhadapi aku kuat. Saudara akan menghadapi begitu banyak beban dalam hidup saudara. Beban yang satu saudara kuat, oke nambah lagi beban yang kedua, nambah lagi beban yang ketiga, nambah lagi beban yang keempat. Tuhan memberikan beban supaya saudara kuat. Cara kita menjadi kuat adalah berlatih beban. Nggak mungkin tanpa masalah dalam hidup kita. Kita minta kekuatan, Tuhan kasih beban. Supaya saudara kuat. Kan saudara minta kekuatan. Satu hari saudara minta penghiburan, Tuhan aku minta penghiburan loh, kenapa yang datangnya duka cita? Kenapa yang datangnya kesedihan? Saudara nggak mungkin merasa bisa terhibur dengan sungguh-sungguh kalau saudara nggak pernah sedih. Gimana saudara bisa tahu ini penghiburan dari Tuhan kalau saudara nggak pernah sedih? Hidup saudara sukacita, hidup saudara foya-foya, hidup saudara bergelimpangan. Saudara nggak pernah sedih, nggak pernah menangis, nggak pernah berduka cita. Gimana saudara bisa merasakan itu penghiburan dari Tuhan? Saudara cintanya saudara saat ini mungkin sedang senang-senang, hidup saudara semua diberkati, nggak ada masalah dalam hidup saudara. Saudara terhibur nonton komedi, wah saudara ketawa, senang, happy. Itu bukan penghiburan saudara. Penghiburan yang sungguh-sungguh adalah apa saudara? Ketika saudara bersedih. Saudara bisa menanggulanginya. Saudara berkata, Tuhan terima kasih atas penghiburanmu. Aku tahu ini berat, aku menangis setiap hari. Tapi kau menghibur aku. Sehingga aku kuat untuk menghadapi masalah ini. Saudara minta hikmat. Minta pengertian, minta pengetahuan kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat, pengertian dan pengetahuan. Saudara dikasih masalah yang rumit. Supaya saudara belajar. Supaya hikmat saudara bertambah. Betul gak saudara? Saudara minta kekayaan, apa nih kasih saudara? Pekerjaan yang berat saudara sekalian. Pekerjaan yang gak mudah, kenapa? Menjadi kaya itu gak gampang. Saudara harus bisa nabung, saudara harus bisa ini dan saudara harus bisa itu. Majority, apa yang saudara doakan sudah terjawab oleh Tuhan. Tapi kita komennya apa saudara? Tuhan jahat, saya minta kekuatan, saya minta penghiburan, saya minta hikmat. Tapi Tuhan berikan masalah. Itu jawaban Tuhan. Oleh karena itu saudara belajar hari ini. Kehendak Tuhan pasti positif dalam hidupmu. Kalau kau minta kekuatan, Tuhan pasti kasih beban supaya kau kuat untuk menanggungnya. Kalau kau minta penghiburan, Tuhan pasti kasih kesedihan, bukan berarti Tuhan jahat. Tapi kau tidak akan pernah merasa terhibur kalau kau tidak pernah merasa sedih. Saudara, belajar hari ini. Kita berpikir bahwa itu semua adalah positif dalam hidup kita. Tidak hanya untuk saudara. Untuk saudara, untuk mungkin orang tua saudara, untuk teman-teman saudara, untuk komunitas saudara loh. Tuhan memberikan hal yang positif dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, 3 makna penting rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ingat, saudara, kau suka tidak suka, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidupmu. Kau mau lari sekarang, Tuhan aku gak mau. Silakan saudara. Tapi seperti Yunus, Tuhan akan tarik engkau. Dan kau akan mengalami proses itu. Siap saudara. Kau berkata, Tuhan aku siap. Rencanamu yang tergenapi dalam hidupku. Saudara percaya enggak? Kalau saudara belum sampai titik nol, sampai merasa bahwa cuma Yesus yang saudara butuhkan, itu akan terjadi dalam hidup saya. Bukan saya katakan jahat ya saudara. Tapi saudara harus bisa merasakan, cuma Yesus yang saya butuhkan. Saya sama istri sudah mengalaminya saudara, beberapa waktu lalu. Kita benar-benar terpuruk sampai bawah, sampai kita gak bisa lagi turun lagi. Kita udah titik nol, bahkan minus. Sampai kita berkata, hanya Yesus yang aku butuhkan. You have to try that. Baru kau bisa merasakan rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Hari ini saya udah gak takut lagi. Dulu mungkin saya takut saudara. Tapi ketika saya sudah sampai di titik nadir. Untuk bangkitnya gak mudah. Tapi cuma punya Yesus. Baru saat ini saya sadar. Oke. Kalau saya mengalami itu lagi saya katakan Tuhan aku siap. Karena apa? Karena aku tahu kau akan tidak akan meninggalkan aku. Apapun yang terjadi dalam hidupku pasti tergenapi kok. Mau susah mau senang pasti itu akan aku lewati. Tapi yang penting adalah ujung jalan lorong itu pasti ada titik terang. Ketika aku melangkah ke sana aku akan melihat Tuhan. Panggilan Tuhan yang tergenapi akan membawamu ke sorga saudara. Sorga yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Yang kedua saudara sekalian, panggilan Tuhan memang gak populer. Banyak orang bilang kau orang bodoh. Mau aja melayani Tuhan. Mau kasih perpuluhan, mau kasih persembahan untuk Tuhan. Padahal keluargamu juga butuh, yang lain juga butuh. Kenapa kau harus kasih Tuhan? Kenapa kau harus berderma?
Kenapa kau harus melakukan kebaikan? Kenapa kau harus ikut Tuhan, buang-buang waktumu ke gereja, melayani Tuhan? Panggilan Tuhan memang gak populer, saudara. Bahkan banyak orang mungkin menista kita, banyak orang mungkin mencemooh kita, menjelek-jelekan kita, menghakimi kita. Yes. Karena panggilan Tuhan bukanlah panggilan dunia. Apa yang kita senang belum tentu Tuhan senang. Tapi ingat baik, panggilan Tuhan dalam hidupmu tidak terhindarkan. Seperti hanya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Panggilannya, mau kau suka kek, mau kau bilang itu bukan aku kek, pasti tergenapi, saudara. Yang terakhir, saudara sekalian, kehendaknya berdampak positif. Ingat baik-baik, jangan salah berdoa sama Tuhan. Kalau kau minta berkat sama Tuhan, Tuhan berkati gak berkati. Tapi ingat baik-baik, setiap berkat yang Tuhan tabur dalam hidupmu, kau juga harus menabur untuk orang lain. Harus kau salurkan juga untuk orang lain. Karena keran berkat akan tertutup ketika berkat itu luber, terbuang sia-sia. Gak gampang kan, saudara? Aku sudah cukup Pak kasih Tuhan. Tapi orang tuamu susah. Keluargamu di Indonesia, memang malas. Ngapain saya kasih orang malas? Saudara, namanya murah hati, saudara. Orang Tuhan itu murah hati. Dia gak lihat orang jahat atau orang benar. Tetap aja matahari ada. Tetap aja hujan ada. Gak dipisahkan. Orang benar dapat matahari. Orang jahat cuma dapat bulan. Gak gitu, saudara. Matahari dia dapat. Bulan juga dia dapat. Hujan dia dapat. Angin dia dapat. Semuanya dibagi rata, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, harus percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu untuk kebaikanmu. You may not see now. Kau mungkin tidak lihat sekarang. Tapi in the future, kau akan bermimpi, yes, ternyata ini loh maunya Tuhan. Wow, saudara.